Roni Saputra. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Seperti biasa, dunia pertarungan selalu menyajikan berita yang selalu menarik untuk menemani pagi ini. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Sebagai promotor MMA terbaik dan terbesar di Asia, One Championship menggelar event yang bernama One Battleground 2 yang diselenggarakan di Singapore Indoor Stadium. Dan di dalam event tersebut, salah satu fighter kebanggaan Indonesia asal Kalimantan, yaitu Eko Roni Saputra, dijadwalkan bertarung dengan fighter dari Cina, yaitu Liu Peng. Liu Peng ini sebenarnya lebih senior daripada Eko Roni Saputra, di mana Liu Peng sudah bertarung di MMA profesional sejak 2016. Sedangkan Eko Roni Saputra baru di tahun 2019. Dari sebelum pertarungan, Eko Roni Saputra sudah berjanji akan mengubah gaya bertarungnya, yang awalnya selalu bermain di pertarungan bawah, akan berubah dengan lebih menyerang di pertarungan atas. Awalnya sebenarnya sempat pengen gue bahas mereka pertarungan Eko Roni Saputra melawan Liu Peng yang lebih spesifik. Namun ternyata apa yang mesti dibahas? Karena pertarungannya berjalan lebih cepat daripada lampu merah, bahkan sangat amat cepat. Karena persiapan Eko Roni Saputra yang terlampau bagus, alhasil baru 10 detik waktu berjalan, wasit langsung menghentikan pertarungan. Awalnya Liu Peng lebih dulu melancarkan jab dan cross kirinya, tapi Eko mampu menghindar. Liu Peng lanjut dengan hook kanan dan cross kiri, tapi Eko mampu menghindar lagi. Lalu fighter yang dijuluki dinamit itu melayangkan tinju tangan kanannya yang teramat telak dan keras, mendarat tepat di rahang Liu Peng. Padahal itu adalah tinju pertamanya. Dan Eko Roni Saputra pun dinyatakan menang via KO di ronde pertama. Dan rekor Eko pun menjadi 5-1. Sekaligus ini adalah 5 kemenangan beruntunnya Eko. Ini adalah knockout tercepat ketiga dalam sejarah One Championship, karena sebelumnya ada yang lebih cepat, di mana yang tercepat kedua yaitu 8 detik, pertarungan antara Bahatihan melawan Bruno Pucci. Dan yang tercepat yang pertama yaitu 6 detik, pertarungan antara Kapten melawan Petanong. Tapi tetap, ini adalah kemenangan tercepat di kelas flyweight One Championship. Dan tentu, ini adalah kemenangan tercepat dalam sejarah fighter asal Indonesia. Sebelum pertarungan, Eko Roni memang sempat berkata, "Saya telah mengembangkan kemampuan striking saya dengan sangat baik, dan saya banyak melatih keterampilan khusus itu. Terakhir kali, saya menang via submisi, semua dari 3 laga terakhir saya. Jadi pertarungan berikutnya, saya akan mencoba menang dengan pukulan saya." Dan ternyata, apa yang Eko Roni ucapkan benar-benar terwujud, yaitu menang dengan pukulannya. Eko Roni Saputra pun berkata, "Saya ingin menunjukkan kepada semua penggemar saya bahwa saya tidak hanya bisa bergulat, tetapi juga mampu bertarung dan bertukar serangan." Nah, bicara soal kemenangan fighter asal Indonesia ini, mungkin banyak yang belum mengenal sosok fighter yang rendah hati ini. Apalagi sebelumnya kita juga berharap ada fighter asal Indonesia yang mampu bersaing di ajang internasional, dan Eko Roni Saputra lah orangnya. Eko Roni Saputra yang kelahiran tahun 91 ini adalah atlet gulat yang telah beberapa kali menjadi juara nasional. Eko Roni Saputra tumbuh di tengah kemiskinan di Samarinda, Kalimantan Timur. Orang tua Eko adalah penjual ikan di pasar. Lalu dari mana bakat dan kecintaan Eko kepada dunia pertarungan? Itu semua karena ayahnya adalah pelatih tinju. Jadi sejak usia 5 tahun, Eko Roni Saputra sudah berlatih tinju. Hingga akhirnya, orang tua Eko mulai menemukan keahlian terbaiknya, yaitu gulat. Nah, bicara soal gulat, sebenarnya di Indonesia ini masih sedikit orang yang berminat untuk berlatih gulat. Padahal gulat adalah seni bela diri yang terbilang paling menakutkan di era ini, khususnya di MMA. Gulat sudah menjadi bela diri paling populer setelah tinju, terutama di Rusia dan Amerika Serikat. Kalau kata Bung Bram, pas ditanya radio tempur, kenapa gulat kurang diminati? Ternyata alasannya simpel banget. Kemungkinan besar karena masih malu menggunakan kostum ala pegulat. Orang Indonesia lebih suka karate, taekwondo, Brazilian jiu-jitsu, tinju, dan pencaksilat. Untungnya, ada Eko Roni Saputra yang percaya diri dengan olahraga ini, karena memang gulat adalah bela diri yang sangat amat penting, apalagi untuk pertarungan nyata. Eko Roni Saputra tak terkalahkan di atas matras di berbagai kejuaraan di Indonesia, yaitu meraih medali emas dalam 3 event beruntun dari PON atau Pekan Olahraga Nasional. Dan di ajang internasional seperti SEA Games, Eko Roni Saputra meraih medali perak dan perunggu.
Dan di tahun 2018, Eko Roni Saputra bergabung dengan salah satu gym terbaik di Asia, yaitu Evolve Fight Team. Nah, bicara soal Evolve MMA yang didirikan oleh CEO One Championship, yaitu Chatri Sidotong. Gym ini punya banyak pelatih hebat seperti yang kita kenal semua, yaitu Shinya Aoki, Misha Tet, Rafael dos Anjos, dan Roger Gracie, di mana gym ini sempat menjadi gym terbaik se-Asia. Karena di gym ini juga banyak fighter ternama seperti Shinya Aoki, Demetrius Johnson, Rafael dos Anjos, Angela Lee, Christian Lee, juara heavyweight One Championship yaitu Arjan Buhlar, Seth Northcutt, legenda UFC yaitu Rich Franklin, dan masih banyak lagi. Ini juga menandakan bahwa sebenarnya fighter Indonesia bisa mendunia asalkan juga berlatih di salah satu gym terbaik di dunia. Eko Roni Saputra pun tinggal di Singapura untuk fokus pada karirnya di MMA. Di dalam debut MMA profesionalnya yaitu di tahun 2019, Eko langsung merasakan pelajaran yang sangat besar karena kalah di ronde pertama karena elbow dari Nico Sow. Padahal Nico Sow itu fighter yang sangat jarang bertarung. 6 bulan kemudian Eko bertarung melawan fighter Filipina yaitu Kaji Ebin. Dan dalam sekejap lengan Kaji Ebin mengalami cedera dan wasit pun menghentikan pertarungan. Sekaligus ini adalah kemenangan pertama Eko, padahal pertarungan baru berjalan 19 detik. 4 bulan kemudian Eko melawan fighter Kamboja yaitu Kon Si Chan. Dan lagi-lagi hanya dalam satu ronde Eko mampu mengontrol lawannya, lalu menang dengan mengunci lawannya dengan rear naked choke. Alhamdulillah, Indonesia! 8 bulan kemudian, Eko melawan fighter Malaysia, yaitu Murugan Silvarajo. Seperti biasa, tidak lama bagi Eko untuk mendominasi lawannya, dan langsung melakukan kuncian yang mirip dengan Americana. Namun karena berbeda, dan Eko adalah orang pertama yang berhasil menggunakan kuncian tersebut, maka kuncian tersebut diberi nama The Eko Lock. Dan 1 bulan kemudian, Eko melawan fighter Filipina, yaitu Ramon Gonzalez. Saat Eko membawa di pertarungan bawah, Eko sempat berkali-kali lolos dari kuncian Gonzalez. Namun karena kemampuan gulat yang luar biasa, Eko mampu kembalikan keadaan, hingga Eko menang via submisi dengan rear naked choke. Dan 9 bulan kemudian, alias kemarin malam, Eko pun menang via KO tercepatnya. Oh ya, kemenangan ini juga adalah hadiah untuk istri tercintanya dan cinta pertamanya waktu SMP, yaitu Dila, yang akan ulang tahun 3 hari lagi, di mana Dila menemani Eko benar-benar dari bawah. Dulu mereka pernah merasakan makan sepiring berdua karena nggak cukup uang. Kata Eko, sebagai atlet amatir, saya sangat bergantung pada kompetisi sebagai sumber pemasukan utama saya. Jika tidak ada kompetisi, maka saya tak punya uang. Ibu saya makan nasi pakai garam. Ya, hati saya ya sangat miris melihat seperti itu. Berarti di rumah tidak ada uang sama sekali. Motornya pun sempat dijual untuk bayar cicilan. Eko pun mengaku pernah meminjam uang untuk bertahan hidup, karena menurut Eko, menjadi atlet bukan pilihan terbaik untuk mencari nafkah waktu itu. Eko juga pernah jadi tukang parkir, dan yang pasti apapun cerita dari fighter kembangan kita ini akan kita selalu tunggu dan dukung. Nah, apakah teman-teman menjadi fans Eko Roni Saputra juga? Silakan tulis di kolom komentar ya. Salam olahraga, salam pramuka, dirgahayu Indonesiaku. Terima kasih. Terima kasih untuk Indonesia atas dukungannya kepada saya. Untuk